Apakah selama ini kamu udah bekerja keras, mati-matian, bekerja pagi sampai malam, tapi kamu tetap nggak kaya-kaya? Ada yang salah di mana? Video ini akan membahas tuntas letak kesalahanmu di mana. Tonton video ini sampai selesai. Welcome to Success Before 30 Business and Financial Mentoring. Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Banyak para sahabat SP30, kalian itu dengar title Success Before 30 aja, kalian itu ada sebagian orang langsung merasa tertekan. Saya ini usia udah 29. Saya sisa 1 tahun sebelum saya sukses. Apakah saya masih bisa sukses sebelum 30? Definisi setiap orang dengar kata Success Before 30 aja, itu sudah menjadi satu beban dan pressure tersendiri ketika seseorang itu mau mencapai kesuksesan sebelum usia 30. Saya mau tegaskan, ada orang bisa capai, benar, ada orang yang benar-benar bisa dapatkan sukses sebelum 30. Kalau saya mau pertegas ukuran sukses itu kan ada 8 ya, bukan cuman finansial ya. Kalau banyak orang berpikir sukses itu cuma ukurannya finansial, saya harus punya 1M di usia 25 dan sebagainya. Itu kan Anda yang mendefinisikan. Kalau definisi kami, yes, Anda harus punya aset 1M di usia 30, tapi selebihnya Anda harus punya 7 aspek kesuksesan yang lain. Itu saya sudah bahas di buku Success Before 30 maupun buku Badai Pasti Berlalu. Jadi Anda harus baca buku ini supaya Anda paham apa maksudnya Success Before 30. Di sini saya akan mulai buka rahasianya. Yang pertama, saya mau kasih ilustrasi, yaitu Anda sekarang bayangkan, pejamkan mata Anda sekarang juga. Oke, sambil Anda tonton video saya, pejamkan mata Anda sekarang juga. Dan sekarang Anda jangan bayangkan mobil berwarna ungu. Langsung sekarang juga buka mata Anda. Yang muncul di benak otak Anda adalah sebuah mobil warna ungu, kemudian Anda berusaha delete, dan kemudian Anda bisa langsung seketika saya nggak mau bayangkan. Tapi yang muncul pertama kali adalah mobilnya dan warna ungunya. Meskipun saya akhirnya ada kalimat perintah, jangan bayangkan. Begitu juga kita sering terjadi. Saya mulai sekarang tidak lagi mau membayangkan mobil Xenia. Dan besok di jalanan, semakin Anda di jalanan, Anda semakin menemui mobil Xenia. Saya tidak mau bayangkan Xenia Silver. Yang muncul justru lebih banyak Xenia Silver. Kenapa? Itu yang saya maksud atensi. Jadi pikiran bawah sadar seseorang itu selalu merekam yang namanya atensi. Mereka tidak mengenal kata tidak, mereka tidak mengenal kata jangan. Mereka itu cuma mengenal objek. Mereka nggak kenal subjek. Jangan, tidak, jangan pikirkan tidak. Itu mereka nggak kenal. Bawah sadar hanya mengenal objek. Nah, objeknya itu adalah warna ungu, mobil warna ungu, warna. Bawah sadar kenal warna. Karena warna itu lebih punya memori. Kalau Anda nggak percaya, misalkan peristiwa masa kecil, Anda mungkin sudah lupa dengan peristiwa ketika Anda usia 5 tahun ke bawah. Coba Anda bayangkan 5 tahun ke bawah yang Anda ingat apa memorinya? Nggak ada yang ingat. Tapi kalau Anda mungkin bisa ingat 1-2 pecahan atau memori pecahan ingatan, yang Anda ingatkan pasti warna, kemudian benda. Nah itu objek. Mereka nggak mengenal lagi yang namanya subjek atau jangan atau tidak. Yang saya mau pertegas di sini adalah ketika kalian itu tidak bisa membayangkan yang namanya jangan, yang muncul itu adalah objek, maka itulah yang dominan. Sama ketika Anda hari ini berdoa. Saya berikan 2 contoh berdoa. Yang pertama, ya Tuhan jauhkan aku dari hutang. Apakah salah kalimat ini? Nggak ada yang salah. Ini doa yang pertama. Jauhkan saya dari hutang dan mara bahaya. Tahukah Anda besok Anda akan semakin banyak hutang dan mara bahaya yang datang. Kenapa? Karena bawah sadar Anda merekam kata hutang dan mara bahaya. Nah sebaiknya Anda hindari kata hutang dan mara bahaya. Karena apa? Bawah sadar Anda merekam objek. Karena emosi yang sangat intens ini. Dan Anda doanya sambil nangis. Ketika Anda doanya sambil nangis, seolah-olah Anda memanjatkan doa itu dengan perasaan kusuk dan perasaan yang sangat meminta supaya Anda dijauhkan dari hutang dan mara bahaya. Alhasil besok hutang Anda tambah besar dan Anda bukannya dapat dihindarkan dari mara bahaya, tapi Anda betul-betul dapat lebih banyak mara bahaya. Kenapa? Karena bawah sadar Anda merekam kata hutang dan mara bahaya. Makanya ada sebuah ayat kan di agama, Tuhan adalah prasangka daripada hambanya. Nah prasangka itu berasal dari mana? Prasangka itu berasal dari kata-kata pikiran bawah sadar. Yaitu Anda rekam objek yang betul-betul merasa Anda kusuk dan intens itu tadi. Nah beda dengan jenis doa yang kedua. Tuhan berikanlah saya lebih banyak rezeki dan kekayaan.
Nah, tak usah Anda berkata-kata negatif. Atau Anda juga bisa doa begini, semoga setiap aspek kehidupan kita lebih baik dan lebih baik. Jadi tidak ada kata negatif sama sekali di dalamnya. Kalau kata-kata yang pertama adalah kata-kata yang negatif, jauhkan saya dari hutang, jauhkan saya dari oknum orang itu, objek orang itu. Ketika Anda seperti itu, emosi Anda itu sedang menarik dia dalam hidup kamu. Dan tahukah kalian, itu sungguh sangat-sangat membuat perasaan Anda sangat tidak nyaman. Artinya apa? Hati-hati dalam Anda menentukan afirmasi, hati-hati dalam Anda menentukan doa. Nah, terus hubungannya apa dengan video saya ini, Pak? Bisakah saya ini mendapatkan apa yang saya inginkan dengan tidak perlu bekerja keras? Yes, berhubungan, sangat relate. Yang pertama adalah Anda memang masukkan idola Anda. Tapi Anda itu lupa bahwa idola Anda, misalkan Anda mengidolakan seorang artis bernama Raffi Ahmad contohnya. Anda tahu Raffi Ahmad itu bekerja dari usia berapa? Dan Anda sekarang usianya baru berapa? Anda hari ini kepingin mengejar apa yang Raffi Ahmad miliki. Salah? Tidak. Keliru? Tidak. Tetapi yang membuat Anda keliru adalah Anda tidak melakukan apa yang Raffi Ahmad lakukan. Anda hari ini mati-matian pagi, siang, malam berusaha seperti itu. Tapi kenapa saya nggak jadi Raffi Ahmad? Padahal saya sudah memberikan afirmasi, atensi seperti kayak Raffi Ahmad. Kenapa saya nggak bisa jadi dia? Nah, ini hukum yang kedua, yang keliru. Yaitu namanya koneksi. AKV. Saya selalu bilang, atensi koneksi. Anda hari ini terkoneksi dengan perasaan Anda. Perasaan Anda itu yang intens. Anda tidak melakukan apa yang Raffi Ahmad lakukan. Tapi Anda itu cuma pengen seperti seorang Raffi Ahmad. Pengen mobilnya Raffi Ahmad, pengen rumahnya Raffi Ahmad, pengen punya keluarga yang bahagia seperti Raffi Ahmad. Tapi Anda hari ini tidak memberikan emosi terhadap apa yang dia lakukan. Anda cuma pengen mendapatkan objek atau yang nampak di televisi, atau yang nampak di layar kaca, atau nampak yang di sosial medianya. Tapi Anda hari ini tidak melakukan apa yang dia kerjakan. Kalau katakan Anda melakukan apa yang dia kerjakan, kenapa Anda tetap tidak bisa menjadi seorang Raffi Ahmad? Karena Raffi Ahmad adalah Raffi Ahmad. Anda adalah Anda. Jadi kalau Anda hari ini melakukan apa yang Raffi Ahmad lakukan, sama saja Anda masuk ke lintasannya Raffi Ahmad. Kamu tidak berlari di lintasanmu. Ketika kamu hari ini tidak berlari di lintasanmu sendiri, kamu berlari di lintasannya orang lain, berarti kamu mengejar kebahagiaannya orang lain. Boleh dijadikan, karena setiap orang itu unik. Setiap orang itu berbeda. Jangan-jangan Raffi Ahmad nggak punya kebahagiaan yang seperti kayak kamu. Ada loh orang lahir itu di Indonesia itu enak banget loh. Lahir itu nggak kelaparan loh. Ya, kamu lahir itu mungkin misalkan orang tuamu petani contohnya. Kamu dari kecil sudah pasti makan hasil kebun daripada orang tuamu. Betul, kamu mungkin hari ini nggak perlu bekerja keras, tapi kamu nggak kelaparan gitu. Poin yang saya mau sampaikan adalah, boleh kamu ingin jadi seperti Raffi Ahmad, boleh. Jadikan dia sebagai inspirasi, boleh. Tapi kamu nggak boleh masuk ke lintasannya. Nah, yang salah adalah ketika kamu compare, kenapa hasil saya nggak bisa kayak Raffi Ahmad? Nah, disinilah letak kesalahannya. Ini yang menjauhkan kamu semakin jauh daripada kata sukses. Karena yang akhirnya yang kamu masukkan ke dalam diri kamu adalah kecewa. Kenapa saya nggak bisa kayak Raffi Ahmad? Saya kerjanya sama, mati-matiannya sama, di bidangnya sama. Kok kenapa saya nggak bisa? Yang kamu rasakan kecewa. Nah, kecewa itu kalau intens, itu menarik mara bahaya. Dan kecewa itu kalau menumpuk, itu akan membuat diri kamu menarik kekecewaan-kekecewaan berikutnya. Ingat, saya ada satu quotes di sini. Tidak usah menunggu. Kaya raya memang membuat banyak hal jadi mudah. Apesnya tidak harus jadi miskin untuk menderita. Paham ya maksudnya ya? Jadi artinya yang membuat kamu menderita itu bukan karena kemiskinan. Yang membuat kamu menderita itu adalah membanding-bandingkan. Jadi itu yang harus dibenahi, sakit mentalnya ini. Akhirnya mengancam ke kebahagiaan jiwa. Quotes berikutnya adalah sebaliknya, kemiskinan memang membuat banyak hal jadi tidak mudah. Ya betul. Berita baiknya adalah tidak harus menunggu kaya untuk bisa tertawa. Hahaha. Saya pernah melihat satu orang bapak dengan istri dan 2 orang anak. Dia tinggal di sebuah gubuk, tinggal di sebuah tempat yang sederhana, seng mungkin juga ada bocor. Tapi mereka itu bisa tertawa dan makan bersama-sama loh. Sedangkan banyak orang kaya raya yang rumahnya mewah, dijaga security 20. Tapi dia untuk tertawa aja terakhir mungkin 20 tahun yang lalu. Karena hidupnya stres mikirin perusahaannya. Hidupnya stres itu mikirin uangnya. Takut nanti dicuri orang, nanti takut ini security-nya dibobol orang. Hidupnya tuh setiap hari tegang. So sahabat entrepreneur yang saya cintai, Anda paham ya? Saya mau tegaskan adalah, kenapa Anda bisa mencapai kesuksesan tanpa harus bekerja keras? Yes, yaitu tadi jawabannya, setiap orang punya zona waktu. Setiap orang punya lintasan pertandingan. Kalau memang lintasan pertandinganmu adalah kamu capai 1M mungkin di usia 42, ya nikmatilah, nggak masalah.
Karena banyak orang di usia 42 belum pernah dapat 1M. Dan syukurilah ketika kamu dapat 1M. Karena minimal kamu hari ini tuh lebih sukses dibanding 97% orang manapun di muka bumi ini, bahkan di Indonesia. Nah yang bikin salah adalah setelah punya 1M, terus kamu hari ini nggak bersyukur. Kamu punya 1M, terus kamu membandingkan orang lain 10M loh. Seperti saya tulis di buku Badai Pasti Berlalu, buku ini juga mengajarkan kenapa orang bisa melewati badainya. Salah satunya jangan lupa poin ke-10, yaitu keseimbangan. Saya sudah bahas di sini. Halaman 103. Di poin keseimbangan, sukses itu perlu yang namanya balancing life. Hidup yang balance. Kadang kamu hari ini mengorbankan kesehatanmu demi mengejar kekayaan. Kamu mengorbankan waktumu bersama keluarga orang yang kamu cintai demi mengejar kekayaan. Kamu mengorbankan kebahagiaanmu demi mengejar kekayaan. Yang mana ternyata kekayaan itu adalah tolok ukurnya orang lain, bukan tolok ukurmu. Jadi pertanyaan saya terakhir kepada kamu yang nonton video ini. Sebenarnya apa yang kamu kejar sih dalam hidup ini? Apa yang kamu kejar? Kebahagiaan apa yang kamu kejar? Jadi kalau kamu kepingin 1M, pertanyaan saya, jadi sebelum 1M kamu nggak bahagia? Rugi besar. Yang paling benar adalah proses perjalanan menuju 1M, saya tetap bahagia. Saya tetap enjoy. Saya nggak peduli orang lain mau naik mobil apa. Saya nggak peduli orang lain itu sudah pakai jam tangan apa. Saya nggak peduli orang lain pakai tas merek apa. Saya tetap happy. Saya adalah saya. Nah itu baru bahagia. Kembali ke judul video ini. Bagaimana cara mendapatkan kesuksesan tanpa Anda harus bekerja terlalu keras. Anda lupa dengan dirimu. Anda lupa dengan yourself. Kamu itu maunya apa? Gila, mobilnya keren. Gila, jam tangannya keren. Gila, depositonya banyak. Gila, emasnya banyak. Anda hidup dari dipanas-panasin orang lain. Sehingga ketika Anda dikompor dan dipanasin orang lain, menjadikan diri kamu lupa dengan arti kebahagiaan sesungguhnya. Saya tidak pernah menyuruh kamu melupakan keluarga. Saya tidak pernah menyuruh kamu itu untuk melupakan istirahat. Saya tidak pernah menyuruh kamu itu untuk melupakan olahraga. Gara-gara kamu semua harus sukses sebelum 30. Berarti kamu tonton video saya belum sampai selesai. Jangan lupa like-nya. Sukses untuk Anda. Always salam hebat. Luar biasa. Bisakah saya ini mendapatkan apa yang saya inginkan dengan tidak perlu bekerja keras? Yes, berhubungan, sangat relate. Yang pertama adalah Anda memang masukkan idola Anda. Tapi Anda itu lupa bahwa idola Anda, misalkan Anda mengidolakan seorang artis bernama Raffi Ahmad contohnya. Anda tahu Raffi Ahmad itu bekerja dari usia berapa? Dan Anda sekarang usianya baru berapa? Anda hari ini kepingin mengejar apa yang Raffi Ahmad miliki. Salah? Tidak. Keliru? Tidak. Tetapi yang membuat Anda keliru adalah Anda tidak melakukan apa yang Raffi Ahmad lakukan.